anak? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Apa hari ini semuanya sehat? Pagi, Bu. Sehat, Bu. Ibu harap semuanya sudah sarapan ya. Iya, Ibu. Ya, Bu. Sudah, Ibu. Ya, sebelumnya Ibu mau cek dulu kehadiran kalian ya. Ketua kelas bisa tunjukkan daftar hadirnya ke Ibu. Semua hadir ya? Hadir, Bu. Ya. Sebelum kita mulai dengan topik atau materi yang Ibu akan bawakan hari ini, Ibu minta kalian untuk kita foto-foto bersama dulu ya sebelum memulai kegiatan kita hari ini ya. Dengan aba-aba yang akan Ibu pimpin ya. Semuanya gerakannya harus sama untuk foto ini. Gayanya pakai Pertama apa? kita, ya makanya Ibu mau jelaskan dulu ya gaya foto yang pertama. Kalau Ibu lihat kameranya masih ada yang mati ya. Coba bisa dihidupkan kamera. Biar, Bu. Biar Pak Frans itu masih di foto saya. Yang penting dia penawar. Dan Pak Laitis menjadi selamat ya. Kita lurus saja. Ya. Gaya foto KTP yang pertama. Jadi kita posisinya lurus aja seperti foto KTP ya. Sudah jelas semua Ibu? Apakah suara Ibu didengar? Bisa, Bu. Ya. Kita Jelas, siap. Ibu Guru. Jelas, Ibu. Ibu hitung sampai 3 kita mulai. Gaya foto yang kedua. Gaya foto yang kedua. Kita semua senyum, taruh atau letakkan tangan kita di kiri kanan dagu kita. Ayo semuanya. Taruh tangan di kiri kanan dagu kita. Kemudian bilang semangka. Ya, seperti itu ya. Sudah Ya, jelas? Ibu. Jelas. Oke. Ibu hitung 1, 2, 3 kita mulai ya. 1, 2, 3. Semangka. Ya. Hari ini Ibu akan membawakan layanan bimbingan klasikal mengenai topik atau materi strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Mengenai strategi dan gaya belajar sesuai dengan gaya belajar ini, mengapa Ibu ambil topik ini? Karena berdasarkan angket yang sudah Ibu bagikan di awal semester kemarin, kalian sudah mengisi dan Ibu sudah menganalisa atau mengasesmen hasil pengisian angket kalian dan menunjukkan bahwa kalian masih belum paham tentang apa itu gaya belajar. Oleh karena itu, Ibu mengambil topik ini untuk memberikan pelayanan bimbingan klasikal kepada ya, mengapa layanan ini sangat penting untuk kalian? Karena dalam kita belajar sesuai dengan, kalau kita belajar sesuai dengan gaya belajar yang tepat, maka akan mempengaruhi hasil belajar kita. Jadi, kita akan memahami cara untuk mengerti materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Oleh karena itu sangat penting untuk kita tahu gaya belajar yang tepat untuk kita ya. Ya, berikutnya adapun tujuan yang akan kita capai bersama-sama dalam layanan ini, yaitu dalam tahap pengenalan diharapkan agar kalian dapat mendeskripsikan konsep dan macam-macam gaya belajar. Di mana maksudnya di sini yaitu apa-apa saja gaya belajar. Kemudian tahapan pengenalan yang kedua, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri dan macam-macam gaya belajar. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi modalitas belajar sesuai dengan gaya belajar, dan juga melalui tes gaya belajar, kalian dapat menemukan gaya belajar masing-masing. Kemudian tujuan yang berikut yaitu di tahap akomodasi, kalian dapat mendiskusikan topik
strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Berikutnya kalian dapat menampilkan presentasi tugas diskusi kelompok tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar, dan kalian dapat membangun kebiasaan belajar yang lebih efektif sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, di tujuan tahap tindakan, kalian dapat membuat desain presentasi tugas diskusi dengan topik strategi belajar sesuai dengan gaya belajar, dan kalian dapat menentukan gaya belajar yang sesuai dengan diri kalian. Ya. Ibu akan membagikan materi kepada kalian. Ibu bagikan ya di grup, kalian bisa lihat. Ya, sudah lihat? Sudah lihat materi yang Sudah, Bu. Ya. Ya, hari ini Sudah, Ibu akan menjelaskan secara singkat karena nanti kalian akan mendiskusikannya dalam kelompok tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Ya. Ciri-ciri belajar. Yang pertama Ibu akan menjelaskan ciri-ciri belajar itu apa. Ya, ciri-ciri belajar itu adanya kemampuan baru atau perubahan ke arah yang lebih baik. Yaitu contohnya perubahan tingkah laku yang bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sikap. Ya, perubahan itu tidak berlangsung sesaat, tapi melainkan menetap atau dapat disimpan. Artinya kalian dapat mengingat materi ataupun apa yang kalian pelajari. Ya, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Kalian bisa lihat di materi yang Ibu kasih. Ya, dalam pertemuan ini Ibu akan menginformasikan tentang waktu pelayanan yang Ibu akan lakukan hari ini. Hari ini layanan yang Ibu berikan ini akan kita lakukan dalam 1 jam pelajaran atau 45 menit. Jadi kita diharapkan dapat memaksimalkan waktu yang ada ini untuk mencapai tujuan-tujuan dari layanan bimbingan konseling yang akan kita lakukan hari ini. Sebelumnya, untuk melakukan kegiatan ini, Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok diskusi ya. Ya, sistem pembagian diskusinya, Ibu akan meminta kalian untuk menyebutkan dari nomor 1 sampai nomor 4 ya, berurutan. Ya, kemudian nanti yang mendapat nomor 1 berkumpul menjadi kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya sama ya. Ya, sekarang Ibu minta kalian untuk menyebutkan dari nomor 1 sampai nomor 4. Mulai dari Naayatul. 1. Nah, selanjutnya mohon mic-nya dihidupkan ya. Ya. Baik, kalau semuanya sudah menyebutkan nomornya, silakan bergabung ke kelompok masing-masing ya. Ibu kasih waktu 1 menit untuk bergabung di kelompok masing-masing. Ya, semuanya sudah bergabung di kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan kalian lakukan di dalam ya. Ya. Materi yang Ibu bagikan itu ya untuk kelompok 1, kalian akan bertugas untuk mempresentasikan tentang materi strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Ya, sudah jelas? Untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah jelas? Ya, untuk kelompok 2 kalian akan mempresentasikan mengenai gaya belajar visual. Ya, kelompok 2 gaya belajar visual ya. Kemudian untuk kelompok 3 kalian akan
mempresentasikan tentang gaya belajar auditorial. Kemudian selanjutnya yang akan kalian lakukan. Ya. Ibu menyiapkan karton dan juga spidol dan lakban di sini. Ini sebagai alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk presentasi. Ya, dalam presentasi ini, Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan dalam bentuk gallery walk. Apa ada yang sudah pernah dengar tentang gallery walk? Ada yang sudah pernah mendengar atau ada guru-guru lain yang sudah pernah menerapkan bentuk diskusi dalam bentuk gallery walk ini? Belum, Bu. Nah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan sedikit ya mengenai bentuk gallery walk ini. Ya, gallery walk ini adalah pameran berjalan di mana tiap kelompok akan bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk tulisan atau gambar yang akan kalian tuangkan di dalam karton yang telah Ibu berikan kepada kelompok masing-masing ya. Di situ bebas. Kalian mau menuangkan mau dalam bentuk gambar ilustrasi atau dalam bentuk tulisan yang menarik atau mungkin ada yang ingin menuangkan dalam bentuk komik. Jadi bebas saja, kalian punya kreativitas seperti apa untuk mempresentasikan topik yang telah Ibu berikan kepada kelompok kalian masing-masing. Sudah jelas? Sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ya. Kalau begitu, di dalam kelompok silakan kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ibu berikan waktu kalian mengerjakan selama 15 menit ya. Diharapkan semuanya dapat bekerja sama dan aktif di dalam kelompok. Silakan mengerjakan, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Sudah? Ya, kalau sudah selesai mengerjakan, langkah berikut yang harus kalian lakukan, yaitu kalian menyiapkan lakban yang telah Ibu bagikan tadi ya. Kemudian kalian menempelkan hasil kerja kalian di tempat yang Ibu sudah beri tanda untuk kelompok 1 di sebelah kiri, kemudian di sampingnya untuk kelompok 2, di sebelah kanan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan kalian menempelkan hasil kerja kalian. Dan semua anggota kelompok berdiri masing-masing ya di stand yang Ibu sudah berikan untuk kelompok masing-masing. Silakan. Ya, jika kalian sudah siap, berikutnya kalian memilih 2 anggota kelompok untuk bertugas di stand untuk memberikan penjelasan ketika kelompok lain datang untuk bertanya di stand kalian. Ya, silakan kalian berdiskusi untuk menentukan siapa yang bertugas di stand masing-masing. Sudah? Ya, kalau sudah selesai berdiskusi, berikutnya anggota lain yang tidak bertugas untuk tetap stay di galerinya, bertugas untuk mengelilingi kelompok lain untuk bertanya mengenai topik yang mereka tampilkan. Ibu beri waktu untuk pergantian per kelompoknya itu 1 menit ya. Jadi dalam Ibu akan menghitung dari 1, 2, dan 3, kalian harus berkeliling bertanya kepada kelompok lain di stand masing-masing. Ya, sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, kita mulai ya.
Ya, 1, 2, 3. Silakan berkeliling untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang topik di tiap kelompok. Ya, cukup untuk di kelompok 1. Ya, silakan rolling ke kelompok berikutnya. Ya, lanjut lagi ke kelompok selanjutnya. Ya, waktunya habis. Pertemuan kita nampaknya sudah sebentar lagi sudah selesai. Oleh karena itu, kita cukup sampai di sini. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah mempresentasikan semua tugas-tugas kalian hari ini. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk anak-anak. Pertemuan kita nanti kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih karena sudah berpartisipasi. Lebih baik lagi. Ya, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Tadi kita lupa mengawali kegiatan kita dengan doa ya. Ibu minta Nurul untuk membawa kita dalam doa ya. Ya, terima kasih. Selamat siang, selamat melanjutkan kegiatan atau pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bapak, mungkin dari saya seperti ini. Baik.